Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi Tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-18, mari kita mulai. Saat ini, Ace tengah disibukkan oleh rutinitasnya untuk melakukan semua pekerjaan seperti biasa dan menyiapkan stage berikutnya. Dengan semua kesibukan itu, ia bahkan harus mengurus harta kekayaan keluarga Cross. Dengan Evangeline yang telah menyerahkan posisi Earl, ia memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Oleh karenanya, akan lebih baik jika Ace mengumpulkan semua harta keluarga Cross dan memberikan itu kepadanya. Dengan begitu, Evangeline tidak akan memiliki alasan lagi untuk mendatangi kota itu kembali. Setelah mengetahui semua niatan Ace, Aider menjadi sangat murung. Meskipun merasa sangat berat, tapi Aider akan segera melikuidasi semua properti keluarga Cross. Selain itu, ia juga berniat untuk mengurus proses pewarisan serta pemberkasan resminya. Akan tetapi, Aider berkata, jika untuk menjual semua itu dalam seminggu adalah sesuatu yang mustahil, karena sebagian besar aset keluarga Cross tidak berupa uang. Mendengar informasi tersebut, Ace memerintahkan Aider untuk membeli semua aset itu menggunakan namanya. Akan tetapi, ia ingin Aider memastikan jika harganya tetap masuk akal. Rencana tersebut dilakukannya demi menepati janji terakhirnya dengan mendiang Earl Cross untuk mengirim putrinya menjauh dari medan pertempuran. 1 minggu kemudian, Ace mengunjungi bengkel pandai besi. Di sana, para pengrajin meminta maaf karena hanya mampu menyelesaikan 2 senjata managan akibat keterbatasan waktu dan tingkat kesulitan yang tinggi. Mendengar permintaan maaf itu, Ace tidak mempermasalahkannya. Kemudian, ia memeriksa senjata pertama bernama Black Queen, sebuah senapan tingkat SSR yang dibuat menggunakan inti mana dari Ratu Laba-Laba Hitam. Melihat senjata tersebut, Ace merasa sangat puas karena senjata itu memiliki statistik serangan yang tinggi dan sangat cocok digunakan oleh Demian yang memiliki kemampuan Clairvoyance. Selanjutnya, para pandai besi menunjukkan senjata kedua yang bernama Woodpecker, yang mana memiliki cacat produksi, di mana seluruh peluru yang ditembakkannya sekaligus dengan akurasi yang sangat buruk. Namun, Ace tetap menerima senjata tersebut karena kekurangan itu tidak menjadi masalah bagi Demian yang memiliki akurasi tinggi. Setelah memuji kerja keras mereka dan memberikan bayaran yang pantas, Ace pergi meninggalkan bengkel pandai besi. Dalam perjalanan pulang, Ace berkata jika ia sangat yakin senjata-senjata baru itu akan mengubah jalannya perang. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul dan mengingatkannya jika stage ketiga akan dimulai dalam waktu 20 jam. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Evangeline yang sudah bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Evangeline bertanya, apakah benar perintah untuk segera pergi itu berasal dari Ace? Dengan ekspresi dingin, Ace membenarkan hal tersebut. Mendengar pengakuan itu, Evangeline merasa kecewa karena seolah-olah dirinya diusir tanpa sempat berpamitan dengan layak. Padahal ia sempat berpikiran untuk membantu melindungi kota. Namun, Ace segera menolak keinginan Evangeline dengan tegas, yang mana kemudian ia mengingatkan jika gadis itu sendiri yang memutuskan untuk pergi setelah menjual seluruh warisan ayahnya. Selain itu, Ace juga mendesak Evangeline untuk tidak terlibat dalam perang melawan monster dan hidup bebas sesuai keinginan terakhir ayahnya. Pada akhirnya, Evangeline menerima keputusan itu dengan berat hati. Selanjutnya, ia berpamitan kepada Ace dan mengatakan akan mengunjungi makam orang tuanya untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan Crossroads selamanya. Setelah Evangeline pergi, Lucas berkomentar jika Ace tidak perlu bersikap sekeras itu. Namun, Ace menjelaskan jika ketegasan diperlukan agar Evangeline mau pergi demi keselamatannya sendiri. Meskipun terasa sangat berat, Ace berusaha melupakan kesedihannya karena ia harus melepas karakter berpotensi seperti Evangeline dan segera mengubah sikapnya menjadi ceria saat memasuki ruang strategi. Di sana, para anggota timnya sudah berkumpul. Melihat Lily yang juga ada di sana, Ace menggodanya yang tampak menderita karena masa liburannya telah berakhir. Kemudian, Ace menyerahkan senjata baru itu kepada Demian. Saat melihat hal itu, Demian merasa kagum dengan desainnya. Namun, suasana santai itu rusak ketika seseorang prajurit pengintai masuk dengan panik melaporkan jika para monster telah muncul.
Tiba-tiba saja, sistem yang S miliki mengalami glitch dan waktu hitung mundur stage ketiga berubah dari 10 jam menjadi tinggal 30 menit lagi. Yang mana kemudian prajurit tersebut melaporkan jika pasukan musuh terdiri dari sekitar 200 golem. Akan tetapi, kelompok monster itu telah membagi diri menjadi dua kelompok, yang mana 80% pasukan bergerak menuju kota, sedangkan 20% sisanya memisahkan diri dan menuju ke arah perkebunan bekas milik keluarga Cross. Mendengar laporan itu, wajah S berubah pucat karena ia menyadari jika Evangeline sedang berada di sana untuk berziarah ke makam orang tuanya. Di atas benteng, para prajurit berbaju zirah berbaris rapi dengan wajah tegang. Sementara itu, di seberangnya pasukan golem semakin mendekat. Melihat kondisi tersebut, S menanyakan posisi musuh kepada pengintai, di mana mendengar pertanyaan itu, prajurit pengintai melaporkan jika musuh sudah dapat terlihat dengan mata telanjang. Dengan begitu, S melihat ke depan dan menyaksikan ratusan golem bermata satu yang sedang menyerbu. Melihat hal itu, para prajurit merasa terintimidasi, seolah-olah tembok besar Cina sedang menghampiri mereka dengan kecepatan penuh. Meskipun sebenarnya mereka pernah melawan monster serupa di dalam dungeon. Ketika S bertanya mengenai jangkauan tembakan meriam, seorang prajurit melaporkan jika musuh akan masuk jangkauan dalam waktu kurang lebih 15 menit lagi. Oleh karenanya, S segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menembak sebelum musuh mencapai titik tersebut. Tiba-tiba saja, Lucas bertanya, apakah S akan meninggalkan Evangeline sendirian? Mendengar pertanyaan itu, S langsung terdiam dan bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa tiba-tiba musuh terpecah menjadi dua grup? Ia menduga adanya campur tangan dari pihak lain yang berniat mengganggu jalannya permainan. Menyadari akan hal itu, pemimpin pasukan Twilight memohon kepada S untuk mengirim mereka ke perkebunan dan menyelamatkan Nona Evangeline. Ia bersikeras jika mereka bisa menyelamatkannya karena para monster semakin mendekat. Namun, S menolak dan menjelaskan dua kesalahan dalam pernyataan mereka. Yang pertama, ia menegaskan jika garis pertahanan saat ini belum cukup kuat. Bahkan peralatan artileri mereka belum siap. Sehingga jika para veteran pergi, prajurit baru yang tersisa akan terbantai. Mendengar penjelasan itu, prajurit tua tersebut segera membantahnya. Namun, S lanjut menjelaskan hal kedua, di mana pernyataan pemimpin pasukan Twilight yang dapat menyelamatkan Evangeline merupakan sesuatu yang tidak benar. Ia menjelaskan jika di perkebunan tersebut tidak ada pertahanan apapun. Sedangkan saat ini terdapat 50 golem raksasa elit yang sedang menyerbu ke sana. Kemudian, S menegaskan jika bertempur di tempat terbuka tanpa tembok pertahanan sama saja dengan bunuh diri. Hasilnya, mereka pasti akan habis terbantai. Selain itu, ia menekankan jika keberhasilan defense game bergantung kepada keuntungan masif dari tembok pertahanan. Namun, para prajurit tua itu menyatakan kesiapannya untuk mati demi menyelamatkan sang nona muda mereka. Mendengar pernyataan itu, S langsung marah dan menyebut jika itu bukanlah sebuah rencana, melainkan pengorbanan yang sia-sia. Ia sadar tanpa adanya bantuan, Evangeline pasti akan mati. Namun, untuk menyelamatkannya, ia harus mengirimkan Lucas dan seluruh anggota party utamanya. Jika itu dilakukan, garis pertahanan utama akan kekurangan kekuatan tempur dan akhirnya runtuh. Di mana itu sama artinya dengan game over. Dihadapkan pada dilema tersebut, S memberi perintah tegas jika tidak ada prajurit yang pergi dalam misi penyelamatan. Ia menyatakan jika mereka tidak boleh menyia-nyiakan prajurit dan harus fokus pada garis depan. Karena satu nyawa tidak sebanding dengan ribuan nyawa. Selain itu, ia menegaskan jika tembok runtuh, puluhan ribu warga akan mati di sana dan umat manusia berada di ambang kehancuran. Sehingga garis depan harus dipertahankan dengan cara apapun. Meskipun itu berarti membiarkan karakter tingkat SSR mati begitu saja. Di wilayah selatan Crossroad, Evangeline terlihat berada di sebuah rumah musim panas tua milik Earl Cross. Ia menyadari jika dirinya tidak akan pernah bisa melihat tempat itu lagi karena harus pergi selamanya. Ia teringat kenangan ayahnya yang merawat kebun anggur sendirian setelah ibunya meninggal. Ia juga menyadari jika keluarga Cross telah melindungi garis depan selama puluhan generasi, berakhir menyedihkan. Dan sekarang hanya menyisakan debu dan kematian.
Sebagai anggota keluarga Cross terakhir yang tersisa, Evangeline memutuskan untuk pergi membawa koin emas dan nama keluarganya tanpa perlawanan. Dengan begitu, ia berpamitan di depan makam kedua orang tuanya dan berharap mereka tidak memarahinya karena akan pergi. Namun tiba-tiba, ia merasakan tanah berguncang. Pada awalnya ia mengira jika itu semua hanyalah karena perasaan yang sedang emosional, sehingga ia mencoba tersenyum untuk terakhir kalinya sebagai salam perpisahan. Tapi, tepat setelah ia mengucapkan selamat tinggal, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya. Tanpa peringatan, sebuah tinjuan raksasa dari golem menghantam tubuhnya dengan keras. Dan akibat dari serangan itu, Evangeline memuntahkan darah yang sangat banyak. Dalam kondisi tersebut, Evangeline teringat akan masa kecilnya. Pada saat itu, ia bertanya kepada ibunya mengenai kapan ia harus pergi ke suatu tempat. Sebelumnya, ia telah mendengar dari ayahnya jika penerus keluarga Cross harus bertempur di garis depan. Mendengar pertanyaan itu, ibunya tampak terkejut dan segera memeluknya erat-erat. Kemudian, ia menjelaskan jika ini bukan keinginan dari orang tuanya, melainkan takdir keluarga Cross yang menyedihkan. Kemudian Evangeline bertanya, apakah ibunya sebenarnya sudah tahu sejak awal? Sehingga ia harus menghabiskan malam-malam penuh kekhawatiran setiap kali monster menyerang. Terlebih lagi, suatu hari nanti anaknya akan melakukan hal yang sama. Mendengar pertanyaan tersebut, sang ibu mengaku jika ia sudah mengetahui semua itu sejak memutuskan untuk menikahi suaminya dan melahirkan Evangeline. Setelahnya, Evangeline bertanya, mengapa ibunya tetap memilih jalan hidup dan masa depan yang suram seperti itu? Mendengar pertanyaannya, sang ibu hanya tersenyum lembut dan berkata, jika mungkin saja ia ingin melanjutkan sesuatu. Dan hingga kini, Evangeline masih tidak mengerti alasan sang ibu. Bahkan hingga kematian ibunya yang telah lewat dari 3 tahun. Kembali ke masa kini, Evangeline memuntahkan darah dari mulutnya dan juga pingsan. Begitu tersadar, ia bertanya-tanya, sudah berapa lama dirinya pingsan? Tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh keberadaan sebuah golem raksasa yang berdiri di hadapannya. Untungnya, insting mendahului pikirannya dan menghindari hantaman keras dari golem tersebut. Oleh karenanya, Evangeline mengumpat kesal karena monster itu merusak bangunan sembarangan. Kemudian, ia mencoba memprovokasi musuh untuk mendekat. Namun, ia sangat terkejut ketika menyadari ada 2 golem lagi yang muncul di hadapannya. Sehingga, saat ini ia harus menghadapi 3 musuh sekaligus. Kemudian, ia mencoba menahan serangan dengan perisainya. Akan tetapi, kekuatan hantamannya terlalu besar hingga ia terpental jauh dan kembali memuntahkan darah. Dengan apa yang terjadi, Evangeline sadar jika ketiga golem raksasa tadi hanyalah regu pengintai. Sedangkan pasukan aslinya kini telah muncul dalam jumlah yang banyak. Sehingga Evangeline menyadari jika pasukan golem telah melakukan penyergapan sehari lebih cepat dari yang diperkirakan. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk segera kembali dan melaporkan penyergapan tersebut. Namun, saat menoleh ke arah ia memarkirkan kuda, ia merasa sangat terkejut karena saat ini kudanya telah menghilang. Meskipun kakinya terluka parah, ia membulatkan tekad untuk berlari kembali ke kota Crossroad. Menurutnya, ini satu-satunya kesempatan untuk menjaga jarak. Namun, di tengah pelariannya, sesosok makhluk berselimut energi merah muncul melayang di udara dan menyiapkan serangan sihir. Melihat hal itu, Evangeline bersiap menahannya. Tapi, di saat kritis, trait negatif muncul dan justru melakukan kesalahan fatal dan juga terjatuh. Oleh karenanya, serangan energi merah yang dahsyat menghantamnya tanpa ampun. Hal tersebut membuatnya terkapar tak berdaya di tanah dengan luka yang semakin parah. Ia menyimpulkan jika riwayatnya telah tamat karena kematian datang begitu cepat dan tak terduga. Di saat-saat terakhirnya, tak ada rasa amarah ataupun kesedihan di dalam hatinya, melainkan hanya rasa penyesalan yang mendalam. Pada saat itu, ia teringat akan banyak hal yang belum sempat dilakukannya, seperti halnya berpacaran atau hanya sekedar tumbuh dewasa dan memikirkan tujuan hidupnya nanti. Dan saat ini, ia berharap jika memiliki kesempatan itu untuk melakukan semua hal yang belum sempat dirinya lakukan. Tepat ketika sebuah serangan akan mengenainya, sebuah cahaya terang muncul dan menangkis serangan tersebut, yang mana es muncul dan berdiri di hadapan Evangeline dari ledakan itu.
Kemudian, Es menoleh ke belakang sambil tersenyum lebar dan berkata, jika hidup itu singkat, sehingga hidupnya harus dihabiskan tanpa menyisakan penyesalan. Mendengar hal tersebut, Evangeline menjadi sangat terkejut mengenali sosok penyelamat itu adalah Es. Setelahnya, Es menegaskan jika dirinya datang khusus untuk menyelamatkan juniornya tersebut. 30 menit sebelumnya, di atas tembok pertahanan Crossroad, Es berdiri di hadapan pasukannya dan mengumumkan keputusan mengejutkan jika ia akan pergi sendirian untuk misi penyelamatan. Mendengar pernyataan itu, Lucas segera berteriak memprotesnya. Menurutnya, tindakan tersebut sama saja dengan bunuh diri. Terlebih lagi, sebelumnya Es berkata jika misi tersebut tidaklah berguna. Dengan tenang, Es menanggapi perkataan dari Lucas. Ia menegaskan jika dirinya tidak berniat untuk mati konyol dan memiliki rencana yang pasti berhasil. Dengan penuh percaya diri, ia menyebut dirinya sebagai karakter ranking X yang paling tidak bisa diprediksi dalam permainan tersebut. Dalam hatinya, ia menyadari jika situasi permainan sedang tidak wajar. Namun, membawa lebih banyak orang hanya akan menambahkan jumlah korban jiwa. Sehingga ia memutuskan untuk menggunakan strategi darurat seorang diri. Untuk meyakinkan mereka semua, Es menjelaskan jika ia sangat mengenal jenis monster yang akan mereka hadapi. Meski begitu, Lucas masih bersikeras untuk memohon agar dirinya saja yang memimpin garis depan untuk menyelamatkan Evangeline. Namun, Es menolak dengan tegas. Ia menekankan jika setiap orang memiliki peran masing-masing dan Lucas sangat dibutuhkan untuk memimpin pertahanan di tembok demi melindungi mereka semua. Sementara itu, penyelamatan adalah tugas dari Es. Kemudian, Es meminta Lucas untuk mempercayai keputusannya sebagai pangeran dan berjanji akan kembali dengan selamat. Setelah Lucas terlihat lebih tenang, Es memberikan instruksi kepada unit penyihir yang dipimpin oleh Lily dan juga Jupiter. Ia mengingatkan betapa vitalnya peran penyihir dalam peperangan ini dan meminta mereka untuk melakukan yang terbaik. Dengan wajah cemas, Jupiter memintanya untuk tetap berhati-hati. Sebelum berangkat, Es juga sempat memberikan satu permintaan khusus kepada Demian. Begitu gerbang selatan dibuka, Es segera memacu kudanya dan pergi sendirian menuju medan pertempuran. Sebelum pergi lebih jauh, ia berteriak memberikan pesan terakhir kepada Lucas untuk melindungi rumah mereka. Berpindah ke perkebunan, Evangeline tampak terluka cukup parah. Ia cukup terkejut melihat sosok Es yang datang tepat waktu untuk melindunginya. Pada saat itu, Es menyatakan tekadnya untuk menyelamatkan juniornya tersebut dan segera memberikan sebuah potion penyembuh. Menyadari Es datang sendirian, Evangeline justru terkejut dan juga panik. Sehingga ia meminta seniornya itu untuk segera pergi karena pasukan musuh sudah sangat dekat dan sedang mempersiapkan serangan sihir. Seketika itu juga, informasi sistem muncul dan memperlihatkan jika musuh yang dihadapi adalah gerombolan monster tingkat elit dan bos. Melihat situasi yang mustahil, Evangeline berteriak dengan sangat marah dan menolak diselamatkan. Ia merasa jika nyawanya sebagai anak yatim piatu tidak sebanding dengan nyawa Es yang merupakan Lord baru kota Crossroad. Sehingga ia memohon agar sang komandan lari demi orang-orang yang mengandalkannya. Namun, Es membuat Evangeline diam dengan meminumkan paksa ramuan penyembuh ke mulutnya. Setelahnya, ia menyebut jika Evangeline merupakan seorang bocah. Oleh karenanya, ia harus bersikap layaknya anak kecil dan meminta pertolongan dari orang dewasa. Kemudian, Es berdiri menghadapi lawan mereka. Ia mengaku jika dirinya telah menunggu momen tersebut. Kemudian, ia mengaktifkan sebuah scroll dan mensummon Giant Steam Engine Golem. Dengan begitu, sebuah lingkaran sihir biru raksasa muncul di langit. Dari dalamnya muncul sebuah robot golem mekanis berukuran besar. Melihat hal itu, Evangeline hanya bisa terdiam tak percaya. Sistem memberitahukan jika monster bos yang dipanggil kini berada di bawah kendali penuh Es. Ketika pasukan musuh menembakkan rentetan sinar sihir, Giant Steam Engine Golem langsung mengeluarkan perisai energi heksagonal berwarna biru yang mampu menahan semua serangan itu. Es menjelaskan jika golem itu merupakan tiket Lord Rem miliknya, yang mana itu merupakan sebuah gulungan pemanggilan yang baru saja dirinya dapatkan.
Menyadari jika serangan jarak jauh tidak mempan, pasukan golem musuh mulai menyerbu untuk melancarkan serangan fisik dalam jumlah besar. Namun, Ace tetap tenang dan menyambut serangan itu dengan penuh semangat. Kemudian, ia memerintahkan golem raksasa miliknya untuk menyerang balik. Dengan cepat, golem itu melompat dan menghantam tanah dengan kekuatan penghancur yang luar biasa dan berhasil memecahkan barisan musuh. Dengan senyum lebar, Ace berteriak jika ini adalah kemampuan cheat andalannya. Tentang monster, itu terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari monster normal, monster elite, dan monster boss. Meskipun level mereka berbeda, semua monster merupakan musuh yang sulit bagi manusia. Sedangkan boss monster berada di level yang sangat berbeda dibandingkan kedua tipe lainnya. Yang mana mereka merupakan komandan pasukan yang memiliki kecerdasan untuk memberikan perintah serta memiliki kekuatan fisik yang dahsyat. Sehingga sulit dipercaya jika mereka hanyalah sebuah unit tunggal. Sementara itu, sihir pemanggil atau summoning magic memungkinkan seseorang untuk memanggil boss monster terasa seperti sebuah cheat meskipun hanya bisa digunakan sekali saja. Namun, sekuat apapun singa akan kesulitan ketika melawan sekawanan hyena. Pada dasarnya, para monster memiliki insting untuk memprioritaskan pembunuhan manusia. Akan tetapi, mereka juga sangat sensitif terhadap pembelot. Oleh karena itu, boss monster yang dipanggil oleh Ace dikerumuni oleh pasukan golem. Tak peduli sekuat apapun boss monster, ia tidak akan bisa mengalahkan 50 monster sendirian. Saat ini, Ace menyadari jika monster panggilannya hanya bisa mengulur waktu dan tidak akan bisa menang melawan kerumunan musuh yang begitu banyaknya. Oleh karenanya, ia memutuskan untuk kabur selagi musuh masih sibuk. Kemudian, Ace menanyakan kondisi kaki Evangeline. Mendengar pertanyaan itu, Evangeline menjawab jika dirinya masih bisa berjalan. Meski begitu, akan terasa sulit baginya untuk berlari. Melihat kondisi tersebut, Ace segera mengeluarkan botol potion merah dan menuangkannya ke kaki Evangeline yang terluka. Setelah memastikan Evangeline bisa berlari, mereka bergegas menuju ke arah utara di mana kuda mereka diparkirkan. Saat mereka berlari, benda-benda terbang muncul kembali. Melihat hal itu, Ace menyadari jika golem-golem lain juga mulai mengejar mereka dan menembakkan magic missile, sehingga serangan tembakan merah menghujani mereka. Kemudian, Ace menyuruh Evangeline untuk menunduk dan memintanya untuk menahan serangan itu menggunakan perisainya. Setelah serangan mereda, Ace sempat mengeluh punggungnya sakit karena harus menyesuaikan dengan tinggi badan Evangeline. Namun, Evangeline segera protes dengan perkataan tersebut. Setelahnya, Ace kembali fokus dan melihat melalui tampilan sistem. Kemudian, ia memprioritaskan serangan pada Magic Stone Golem. Dengan begitu, Steam Engine Golem langsung menyerang Magic Stone Golems. Dengan begitu, untuk sementara waktu, mereka terhindar dari serangan jarak jauh. Akan tetapi, sekarang mereka justru harus menghadapi para golem tipe fisik. Melihat ada golem yang akan menyerang mereka, Evangeline segera melompat dan dengan gerakan akrobat, ia segera balik menyerang serta menusuk hingga golem tersebut tumbang. Kemudian, Ace mengajaknya lari ke arah sebuah pohon tempatnya memarkirkan kuda. Tapi, ketika kuda itu melihat golem yang sangat banyak di belakang Ace, kuda tersebut menjadi panik dan dengan paksa menarik tali yang mengikatnya. Meskipun Ace mencoba memanggilnya, kuda itu langsung kabur begitu saja, tepat sebelum serangan energi merah menghantam pohon tersebut. Dengan hilangnya tunggangan mereka, Ace merasa sangat kesal. Kemudian, Evangeline bertanya tentang rencana mereka selanjutnya. Dengan percaya diri, Ace menyatakan jika rencana selanjutnya adalah mengalahkan semua musuh tersebut. Mendengar hal itu, Evangeline menganggapnya gila karena mereka hanya berdua saja. Akan tetapi, Ace bersikeras jika itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ketika sebuah tinju raksasa menghantam ke arah mereka, Evangeline segera menahannya dengan perisai di tangannya. Kemudian, Ace memintanya untuk memfokuskan energinya demi bertahan dan menyerang menggunakan tombaknya begitu damage save penuh. Saat Evangeline bertanya siapa yang akan menyerang, Ace segera maju dan menyatakan jika dirinya lah yang akan menyerang.
Seketika itu juga, baru LED menunjukkan angka jackpot 172. Dengan serangan itu, S berhasil menghancurkan golem raksasa tersebut. Kemudian, S memberi instruksi agar Evangeline mengalahkan musuh di kanan dengan damage buyback, lalu menahan golem yang ada di sebelah kiri. Dalam game gacha, mengandalkan keberuntungan saja pasti akan membuat pemain gagal di suatu titik. Dan saat ini, S bersiap untuk menyerang kembali. Namun kali ini, baru lead miliknya menunjukkan angka 000 dengan tulisan fumble. Dengan munculnya keterangan tersebut, secara tidak langsung menegaskan jika probabilitas akan selalu mengkhianati pemainnya. Hal itu membuat S sangat terkejut dan memaki nasibnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.